bukan juga Sritek-nya, Tapi tapi buruknya. banyak Sritek-Sritek yang lain harus kita selamatkan. Oke. Kami tidak mau partial persoalan Sritek, Ya, ya. gitu loh. Itu tidak adil sekali. Kami hanya minta terkait ekspor impor kami terkait bahan baku, jangan di hold gitu, jangan diganggu. Siapa yang mengganggu? Ya ini Pak, misalnya lagi saya mantan driver ojek online ya. Saya 2016 itu menjadi driver ojek online. Emang kebutuhannya saat itu nggak punya duit. Aku jaminan, dijaminin surat nikah. Oke. Iya, nah surat nikah saya jamin waktu itu dan saya belum ambil. Saya ambil itu masih jadi wamen. Astaga. Iya, surat nikah saya tuh, saya ambil tuh. Dia nggak percaya, benar nggak? Pas dia lihat Rasa iya, budaya bener. kerja generasi sekarang dan yang dulu sangat berbeda ya. Dulu adalah pencapaian, beberapa orang menyebut aspirasi kerja anak muda hari ini justru keseimbangan hidup. Saya rela bekerja sampai malam itu dibangga-banggakan. Tapi kalau di generasi muda sekarang itu kayak Ketenangan. paling penting kayak ngapain kerja sampai malam gitu, terus Atau nggak mungkin fisik pulang. sampai sakit Artinya gitu ya. keluasan waktu luang itu dijadikan patokan anak muda hari ini. Tinggal menjawab soal stigma masyarakat terkait Gen Z. Oke. Kan ada stigma soal bahwa Gen Z ini generasi manja, generasi Ya, ya. remaja. Menjawab. Karena ini bahaya sekali stigma ini. Ya. Ini menurut saya stigma yang paling kurang ajar lah ya. Jangan-jangan stigma ini memang sengaja diciptakan oleh negara yang tidak ingin bangsa ini maju. Ada filsafat bilang bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkannya generasi mudanya. Kalau untuk memajukan anak sebuah bangsa untuk maju, kasihnya ke generasi mudanya. Betul. Rasa Kayak trennya kalau dijemput dengan baik, Indonesia bisa jadi generasi yang superpower baru lagi. Harapan Gen Z. Rian ini harus kita jadikan duta Wah. Gen Z untuk duta kerja. Konkret Iya. nih pertemuan 45 menit ini. Ya ini penting. Artinya Iya, ini, betul. ini bentuk nyata negara memberi ruang ke mereka. Iya. Lo mereka hari ini pemegang sejarah. Mereka ini hari ini pemegang mandat sejarah di Indonesia emas. Iya. Kita harus menciptakan manusia-manusia unggul ya. Apalagi kesana kan akan kepemimpinan bangsa ke depan kan dipimpin oleh anak-anak Gen Z ya. Krusial banget di generasi muda hari ini adalah kecemasan terhadap masa depan mereka. Sobat Muda Medcom, bagaimana kabar Anda hari ini? Kali ini, dalam episode hari ini, spesial sekali kita kedatangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Bang Noel, apa kabar? Baik bro. Wah, tapi sekarang bukan Bang Noel lagi, kita sekarang manggilnya Pak Wamen sekarang. Ada men ya. Ada men ya. Dan juga hari ini kita kedatangan influencer dari komunitas Gen Z di Distrik Berisik, Rian Fahardi. Karian, terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Melihat kedua profil narasumber kita hari ini, kita pasti akan langsung mengkorelasikan Pak Wamen antara lapangan pekerjaan dan Gen Z. Nah, kita tentu menjadi keresahan juga dari banyak generasi muda. Tapi saya mau ke Pak Wamen dulu nih. Pak Wamen, kemarin itu beberapa waktu lalu sempat ramai cerita Pak Wamen ternyata berlatar belakang sebagai seorang driver ojek online. Ternyata sempat ramai beberapa waktu lalu. Itu boleh dielaborasi sedikit, itu tahun berapa Pak Wamen? 2016. 2016 ya? Saya 2016 itu menjadi driver ojek online. Emang kebutuhannya saat itu nggak punya duit, ya. Terus kemudian ada peluang di depan mata saat itu ada pekerjaan baru yang belum pernah kita rasakan kan, Ya. yaitu namanya ojek online, aplikator ojek online. Nah kita daftar, saya ajak anak saya juga. Ajak anak? Oke. Saya ajak anak saya, kita coba ini kerjaan ini bagus nih. Ternyata memang bagus. Emang menjanjikan buat Sangat menjanjikan ya. Saya bisa sehari dapat 500 sampai 600 ribu. wow. Kotor bersih Pak Wamen? Bersih lah. Oh, luar biasa. Bersih, lumayan kan, besar sekali. Tapi pada saat itu kan 2016 itu ada resistensi di kawan-kawan ojek pangkalan. Jadi kalau kita dapat penumpang misalnya ke komplek atau gang atau kampung, pasti setelah masuk komplek atau gang, di depan itu ditungguin 10 sampai 5 sampai 10 ojek pangkalan. Oh ya ampun, Pak Wamen mengalami masa-masa itu? Bukan ngalamin lagi. Proses itu memang proses masa kegelapannya kawan-kawan driver ojek online. Oke. Nah kalau bilang kita pejuangnya ojek online Iya kita nih, pelopor-pelopor awalnya. Lantas kemudian tahun berapa itu juga
banyak kan penolakan selain ojek online, taksi juga ya kan, Oke, waktu itu iya. ada Kendaraan beberapa pribadi ya. taksi gitu, mereka tidak nyaman dengan kehadiran Taksi online. taksi online. Mm. Tapi akhirnya kan dengan proses berjalannya waktu ya nggak bisa, karena ini kan era digital ya, industri digital hari ini kan siapa yang bisa menolak? Iya. Nggak bisa. Harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang harus kita eh, rasakan sekarang ya, industri digital ini kan seperti tatanan baru dalam kehidupan sosial kita hari ini, kayak gitulah. Jadi ya saya jadi ojek online dan bakal aplikator itu tidak percaya bahwa saya bekas driver ojek online. Serius nggak bohong, direkturnya itu nggak percaya waktu kebetulan ada rapat sama Apindo terkait UMP. OMP, oke. UMP ini perusahaan-perusahaan pengusaha semua. Saya pernah jadi drivernya. Oh. Dia nggak percaya, dia ngeliatin, nggak mungkin. Sampai 3 kali saya bilang, saya nih driver ojek online, saya pernah di tempatmu. Kemudian dia masih gimana gitu ya. Ya udah, saya nitip. Nah, 2016 itu syarat jadi driver ojek online itu harus ada semacam kayak jaminan, Nah. dijaminin surat nikah. Oke. Iya, nah surat nikah saya jamin waktu itu dan saya belum ambil. Saya ambil itu pas jadi wamen. Astaga. Oh iya, surat nikah saya tuh, saya ambil tuh. Dia nggak percaya, benar nggak? Pas dia lihat, oh iya benar, mukanya sama, tanggalnya sama, ini semua sama gitu. Karena mereka mungkin bangga juga Pak Wamen bahwa institusi kantor seperti ojek online bisa mencetak portofolio seorang wakil menteri. Nah. Tapi Pak Wamen maksudnya melihat perkembangan daripada industri masih menjanjikan ya ternyata driver ojek online ini untuk menyerap lapangan pekerjaan. Kalau menjanjikannya ya pastilah, kan mereka juga pasti beradaptasi ya dengan situasi, tuntutan dan sebagainya. Nggak mungkin mereka tidak adaptif dengan situasi sosial sekarang. Kemarin misalnya saya ke salah satu aplikator, Ya. banyak program-program mereka yang begitu bagus ya, terkait mereka menciptakan entrepreneur, kemudian apa dan sebagainya. Dan mungkin ini yang tidak tersosialisasikan ke kawan-kawan driver ojek online. Walaupun Oke. ada beberapa ojek online coba menuntut terkait misalnya status mereka, karena mereka berharap soal kata kemitraan ini menurut mereka sangat membahayakan dan merugikan mereka. Kejelasannya, Gitu. Kejelasannya kedudukannya. apa nih Oke. mitra? Mitra ini kan seharusnya ya kita punya posisi yang sama, setara. Betul. Tapi kenapa mereka bisa suspend dan sebagainya, bisa menghukum kita? Gitu. Kalau seandainya kita mitra, ya selesai, nggak ada. Ini tidak ada ikatan kontrak kerja dan sebagainya. Ya. Bahkan ya banyak lah kawan-kawan, dan itu menjadi tantangan saya di Kementerian Ketenagakerjaan. Apalagi saya mantan driver ojek online ya. Itu. Tapi hari-hari ini kan mengurus lebih banyak hal ya, Pak Wamen. Tapi Pak Wamen, kalau misalnya boleh cerita sedikit, apa sih yang dititipkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran kepada Kementerian Ketenagakerjaan, atau mungkin secara spesifik 100 hari pertama ini? Gini, soal spesifiknya kan jelas kita bicara tentang 2045 soal Indonesia Emas. Oke. Berarti kan ada narasi terkait menuju ke sana. Narasi besarnya adalah berkali-kali apa yang disampaikan Pak Prabowo soal kesejahteraan, kemiskinan dan sebagainya. Apalagi dia sedikit tidak nyaman ketika mendengar rakyatnya itu Hidup dalam kesusahan hidup ya. dalam kesusahan. Dan bahkan dia pernah menyampaikan dalam pidatonya, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya ingin melihat rakyat dan bangsa ini hidup dalam kesejahteraan. Wow. Itu dia menyampaikan itu. Dan saya sebagai pembantunya yang dimandatkan dan dipercaya, saya menerjemahkan apa yang menjadi pidatonya itu adalah perintah. Nah, berhubung saya di eksekutif, bahwa itu tugas-tugas eksekutif harus saya laksanakan. Makanya saya di kementerian saya tanya kawan-kawan di dirjen, direktur, apa yang bisa Dibantu. kita eksekusi gitu loh, terkait narasi yang disampaikan Pak Prabowo gitu. Ya dia cerita ini sudah, makanya sekarang kita eksekusi aja. Karena memang itu yang harus kita lakukan sebagai eksekutif. Betul. Ya kan, bukan malah Pak Prabowo juga pernah mengkritik perilaku pejabat kita. Ya akhirnya saya lihat, oh iya, perilaku pejabat kita selalu
melihat persoalan itu bukan diselesaikan, tapi di hold gitu. Di hold. Jadi ya persoalan siapapun pejabatnya, ya itu terus dibariskan, itu aja harusnya diselesaikan kan. Oke. Namun semoga dengan hadirnya saya, kemudian kawan-kawan di Kabinet Merah Putih, semua persoalan harus diselesaikan, jangan di hold lagi, karena akhirnya bangsa ini tidak akan pernah maju. Apalagi kita punya tantangan bicara tentang 2045 Indonesia emas. Ya. Kita harus menciptakan manusia-manusia unggul ya, apalagi kesana kan akan kepemimpinan bangsa ke depan kan dipimpin oleh anak-anak Gen Z ya. Langsung bicara soal Gen Z. Karyan, ini komitmennya ada nih, konkret daripada Bapak Presiden diterjukan kepada kementeriannya. Kita bicara mengenai lapangan pekerjaan. Sekarang kita bicara Gen Z banyak mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan. Tetapi sebenarnya keresahan yang lebih konkret, lebih teknis tuh kalau dari Gen Z itu apa sih Karyan biasanya pada umumnya? Oke. Yang pertama senang bisa ketemu langsung Pak Wamen di sini yang Siap, langsung kita jembatani nih kan mau belajar masalah ini. eksekutor juga tentang masalah-masalah dan kecemasan kita. Kalau Pak Prabowo semangat menjemput Indonesia emas, Rian pun sebenarnya begitu. Ya. Tapi kalau masalah sistemik, kemudian masalah ketenaga kerjaan ini tidak benar-benar diselesaikan, ya mungkin kita akan jadi Indonesia cemas gitu. Oke. Kita bisa lihat hari ini, banyak anak muda yang mengeluhkan tentang sulitnya mencari pekerjaan, kemudian terbatasnya kesempatan kerja. Ya. Dan sampai hari ini, Rian telah keliling dari Aceh, keliling sampai daerah timur, menemukan aspirasi yang sama. Tapi sebenarnya, permasalahan yang sesungguhnya adalah kegagapan beberapa pemangku kepentingan hanya menjadikan anak muda itu menilai melalui pendekatan pasar. Lokomotif Melihat bahwa bukan semerta-merta untuk spesifik mengetahui apa sih yang teman-teman generasi muda inginkan misalnya. Dan saya rasa setiap daerah punya tantangannya masing-masing. Dan begitu pula dengan kebijakan yang harusnya menyusul. Jadi kita nggak boleh mengeneralisasi kemudian menyamaratakan sisi-sisi permasalahan ketenaga kerjaan di seluruh wilayah. Makanya Rian hari ini melihat bahwa masalah yang sebenarnya adalah pemangku kepentingan kita nggak ngerti tentang generasi muda di Indonesia secara data, secara apa sih maunya ke depan. Permasalahan yang krusial banget di generasi muda hari ini adalah kecemasan terhadap masa depan mereka. Kemudian kita takut tentang beberapa ketidakstabilan ekonomi, itu juga akhirnya bikin kita akhirnya FOMO. FOMO dalam mencari kerja, FOMO dalam mencoba cara-cara apapun meski nggak legal seperti judol, seperti pinjol, itu kan kaitannya erat dengan pekerjaan yang akhirnya bisa merembet ke bagaimana masa depan generasi muda bangsa. Artinya Rian di sini ingin bukan hanya mendesak tapi menginginkan kepedulian itu hadir, memang menyentuh hati setiap generasi muda. Artinya di sini kita bisa melihat perkembangan teknologi yang semakin hari terus menunjukkan porsi besar, karena dunia hari ini kan sudah berpacu pada youth center society. Artinya anak muda yang jadi center begitu. Tapi apakah penempatan generasi muda ini benar-benar di center atau hanya dari penonton aja atau hanya jadi kejauhan saja? Jadi perlu kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro youth, pro keberlanjutan yang paling penting, karena kita tidak hanya menginginkan pekerjaan yang sementara kemudian tidak pasti ke depan. Contoh fenomena gig ekonomi hari ini, fenomena freelancer hari ini, angkanya semakin tinggi. Bahkan ketika kita bicara soal AI ekonomi, itu udah diprediksi bahwa 2050 akan ada benar-benar hampir 500 juta orang akan melakukan transisi pekerjaan. Artinya gig ekonomi ini akan jadi salah satu alternatif, karena nggak ada pekerjaan lain di masa depan yang bisa menyalurkan energi kita sebagai anak muda yang meluap-meluap ini. Akhirnya semua beralih ke gig ekonomi, dan sialnya itu tidak terlindungi, nggak punya kebijakan yang secara pasti melindungi anak muda yang punya hati di sana. Artinya sektor informal ini nantinya akan memiliki perkembangan di kedepannya. Nanti kita akan coba untuk minta komitmen Pak Wamen. Tapi begini Karyan, masihkah sekarang generasi muda itu concern untuk melalui proses secara konservatif, dalam artian tetap concern memiliki pendidikan tinggi? Kalau punya kesempatan D3, S1, S2 untuk datang masuk ke lapangan pekerjaan yang memiliki kualifikasi tinggi dan untuk mendapatkan pembayaran yang signifikan. Karena muncul tren bagaimana mereka self-entrepreneurship entrepreneurial dengan bagaimana perkembangan zaman.
online seperti sosial media yang jualan itu juga sudah bisa menjadi platform mereka jualan, tetapi mereka tidak memiliki sebuah kesibukan begitu ya, atau memiliki sebuah main income yang stabil. Oke. Saya rasa budaya kerja generasi sekarang dan yang dulu sangat berbeda ya. Oke. Kalau aspirasi kerja dulu adalah pencapaian, beberapa orang menyebut aspirasi kerja anak muda hari ini justru keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup. Artinya kalau mungkin zamannya Bang Noel, orang tuh ayah saya terutama, dia selalu senang menceritakan saya sibuk, saya lembur, atau mungkin karena saya rela bekerja sampai malam, itu dibangga-banggakan. Tapi kalau di generasi muda sekarang itu kayak ketenangan, paling penting kayak ngapain kerja sampai malam gitu, terus nggak mungkin pulang. fisik sampai sakit. Artinya gitu ya. keluasan waktu luang itu dijadikan patokan anak muda hari ini. Jadi semakin anak muda itu luang, tandanya ini udah mengarah ke kesuksesan nih, karena ya mungkin mereka sudah bisa fokus dengan hobi mereka. Mereka mungkin sudah tidak terlalu terpaut lagi dengan bekerja secara monoton. Jadi aspirasinya sekarang sudah bergeser nih tentang bagaimana memandang pekerjaan. Tapi yang menariknya, saya masih yakin bahwa generasi muda hari ini masih akan terus mencoba menggali sumber inspirasi mereka tentang melakukan reskilling, upskilling, dan terus melatih itu. Ya, tapi akan sangat disayangkan kalau ini tidak dijemput dengan baik. Semangat kita yang menggebu-gebu, di mana dominasi anak muda hari ini yang semakin tinggi, tapi tidak disambut baik dengan beberapa mungkin setiap daerah misalnya menyediakan balai latihan kerja yang betul-betul memanfaatkan anak muda sebagai center tadi, tidak hanya menjadikan sebagai gimmick kampanye, mendirikan hub, tapi akhirnya itu terbengkalai, yang handle berbayar dan segala macam, itu nggak relevan dengan kebutuhan kita hari ini. Dan ketakutan saya, Bang, bahwa di masa depan kita bisa melihat negara lain lah, contoh Bangladesh. Yang bikin revolusi itu kan Gen Z ya. Mereka menggulingkan pemerintahan yang bertahun-tahun, kemudian mengganti yang sesuai dengan aspirasi mereka. Saya takutnya mungkin nggak nyampe di 2029 ketika ketidakstabilan ini tidak diatasi dengan baik. Kemudian economic frustration benar-benar berasa. Pergerakan kelas bawah ya. Anak muda tidak lagi dipercaya dalam menentukan keputusan dalam sistem politik juga. Kita bisa melihat ya mungkin ini bisa beralih ke salah satunya ya kemarahan anak muda akhirnya tersalurkan bukan hanya di jalanan, tapi ke arah-arah yang tidak kita inginkan seperti judol, ke arah yang bisa merusak generasi kita secara perlahan, dan itu sedang menghantui generasi muda kita ke depan. Pak Wamen, ini hulu sampai ke hilir nih ya, anak-anak muda kayaknya ada peran dan ada kekhawatiran dari hulu ke hilir. Pertama kita coba untuk elaborasi itu Pak Wamen berkaitan dengan anak muda ini nih mendefinisikan kerja nih berbeda, dan akhirnya bermunculan dengan tren kenaikan pekerja sektor informal. Apa yang menjadi bayangan dari kementerian soal mengakomodir teman-teman yang bekerja di sektor yang non formal ini, Pak Wamen? Ya, ini kan menjadi tantangan kita bersama ya. Apalagi tadi kawan kita ini, saudara saya atau adinda saya ini menyampaikan dengan cara yang kritis gitu loh. Kritis menurut saya kritis. Jadi itu bagus sekali. Artinya biar kawan-kawan ini benar-benar punya posisi yang strategis. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan kami akan titipkan bangsa ini untuk menuju 2045 ya generasi mereka. Nah, tapi tadi menjadi pertanyaan, lalu posisi kami hanya sebagai kelompok gimmick kah? Atau sebagai apakah? Ya kan tidak bagus juga. Gitu, harus ada porsi yang tepat gitu loh. Nah, makanya diharapkan harus ada terkait regulasi yang bisa menempatkan posisi mereka pada posisi yang sangat strategis. Itu penting sekali. Ini terkait kebijakan. Gitu. Makanya pemerintah dalam hal ini harus harus peka. Jangan tidak. Kalau tidak peka tadi, jangan sampai nanti ada revolusi seperti di Bangladesh. Itu memang digerakkan kawan-kawan Gen Z. Itu memang, tapi walaupun beda kasusnya ya. Di sana kan kasusnya sangat KKN sekali. Gitu, karena keluarganya ABCD dia memberi ruang pekerjaan tapi ke keluarga militer atau apa, akhirnya kelompok yang lain tuh marah gitu loh. Dan ini ya semoga itu juga menjadi catatan, jangan sampai nanti kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang seperti apa, kemudian mereka tidak diperhatikan. Dan ini juga bisa menjadi bentuk bumerang, selain bumerang dengan
era sekarang ini kan mengorganisir dan mobilisir orang itu mudah sekali dengan grup WhatsApp dan sebagainya. Iya. Nah, ya paling kita sama-sama coba mendiskusikan hal ini. Jangan hari ini, maaf Dinda, jangan dipercaya lagi untuk orang-orang tua yang hari ini duduk di kekuasaan. Oke. Ya sudah, ayo kita diskusi. Ya kami kan juga ya saya aja generasi yang tidak terlalu jauh aja masih gagap menghadapi generasi kawan-kawan anak saya lah ya. Saya punya anak seumuran sama Rian gitu. Jadi saya rasa betul negara harus hadir. Bukan dalam bentuk omon-omon aja, tapi betul. harus Konkret. terkait konkret, misalnya regulasi apa dan sebagainya. Karena memang tadi misal disampaikan, ya bikin dong BLK terkait digital, dan itu memang kita lakukan. Gitu misalnya di Bandung apa BLK tentang apa kita bikin tuh Detail ya. gitu buat kawan-kawan yang saluran digitalisasinya apa gitu, bisa buat platform apa dan sebagainya. Jadi ya, tapi ini kan nggak bisa cuma di Bandung doang. Emang anak Gen Z itu di Bandung persis tadi disampaikan. Betul. Kan ada di Makassar, di Medan, ya kan, di Papua, di mana gitu loh. Karena mereka lebih melek teknologi dibanding kita ini. Pak Wamen, ini kan berkaitan juga dengan teknologi tadi ya. Kita bersyukur ya Karian, ternyata Kementerian Ketenagakerjaan ini juga melek dengan perkembangan teknologi. Sangat melek. Ini Pak Wamen, ini kan ada diproyeksikan sekitar 10 juta tenaga kerja Gen Z ini menganggur. Di sisi lain perkembangan zaman ada artificial intelligence. Bahkan ini bukan cuma mengusik potensi pekerjaan dari swasta, negara juga. Dulu kepolisian kita melakukan pelanggaran lalu lintas, tilang langsung dengan aparat kepolisian. Sekarang kita disorot kamera aja, at least sudah bisa. Artinya banyak akan ada pekerjaan yang hilang. Bagaimana nih nanti koordinasi mungkin dengan Kementerian Pendidikan gitu ya? Kan nanti kan ada beberapa profesi yang mungkin sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Seperti apa antisipasi daripada... Dan hal ini sebetulnya kan sekian puluh yang tahun lalu menjadi analisa kita. Hanya baru bicara digitalnya. Betul. Belum lahir namanya AI. Ya, tadi udah disampaikan kemungkinan ada 500 juta tuh orang beralih profesi beradaptasi dengan situasi itu. Dan emang ini konsekuensi, nggak mungkin tidak. Pasti ada yang tertinggal, ada yang tidak, itu nggak mungkin tidak lah ya. Ini kan revolusi industri ini, revolusi digital ini kan nggak mungkin kita tidak ada yang dikorbankan kan. Dalam arti karakter sosial. Nah, ya ini yang coba kita format lah ya, coba kita cari formulasinya yang pantas. Makanya pentingnya komunikasi itu kuncinya. Komunikasi, lantas kita juga mampu beradaptasi. Makanya regulasinya juga nggak bisa juga sangat kaku gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Makanya kalaupun ada regulasi di negara manapun, kira-kira harus kita adopsi aja sih. Kenapa? Demi kebaikan. Tapi kan ini tetap harus kita lihat dengan situasi dan karakter masyarakat Indonesia ya kan, yang seperti apa. Kita ini kan karakter masyarakatnya lompatan semua. Gitu. Kalau di Eropa kan dari masyarakat feodal, industrial, masyarakat kapitalisme, masyarakat industri digital. Kita kan fasenya nggak jelas nih. Antara masyarakat feodal, lantas industrial, kemudian menuju kapitalisme, di sisi lain ada masyarakatnya sedikit karakter sosialis, kemudian loncat lagi ke era digital. Fase-fase ini kan tidak ada yang full semua, parsial semua, lewat. Kalau mereka kan di Eropa itu kan fasenya pas semua. Era feodal lewat dengan dibikin namanya era industri, revolusi industri. Masuk lagi revolusi apa sampai sekarang akhirnya mereka prosesnya tepat semua. Nah, kita ini kan serba gamang gitu loh. Artinya harus ada kebijakan yang turun untuk memecah dan juga memotong menjadi hambatan-hambatan berpihak tersebut. Yang paling penting kebijakannya berpihak, tidak bisa parsial gitu loh. Saya mau kembali ke Karian nih. Karian, Gen Z ini kan diproyeksikan kita akan mengalami bonus demografi dan lain sebagainya begitu-gitu. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dari Gen Z ini, stigmanya menarik, dinamis, berkaitan dengan kualitas kerja Gen Z, berkaitan juga dengan mental, kecocokan antara skill dengan apa yang mereka geluti kuliah. Kadang-kadang kuliahnya A, lapangan pekerjaan pengalamannya B, ngelamarnya di divisi C.
Apa yang bisa dijelaskan dalam konteks keresahan teman-teman Gen Z nih berkaitan dengan lapangan pekerjaan dari aspek kompetensi dan juga ketersediaannya? Ya, pertama isu lapangan pekerjaan itu menempati yang paling atas sebenarnya. Dan memang hari ini menjadi tantangan kita bersama, setuju dengan Pak Wamen tadi. Cuma yang jadi harus diperhatikan benar-benar adalah kalau Rian melihat kan hari ini udah bergeser ke AI ekonomi ya. Bagaimana misalnya kita melihat sudah banyak anak muda yang dipaksa melek atau bahkan mencoba untuk belajar ke arah sana, tapi yang harus kita ketahui bahwa masalah ini juga akan menimbulkan masalah baru juga, terutama soal kemanusiaan. Contohnya adalah di Amerika misalnya, anak-anak muda di Amerika sekarang itu ketika dia ingin mengeluh, pengen curhat misalnya, itu nggak lagi ke sesamanya, tapi dia lebih percaya ke AI. Coba bayangkan kalau masalah ini benar-benar terjadi hari ini juga di Indonesia. Artinya ini harus betul-betul kita bersama-sama harus mencarikan solusi itu. Solusinya apa ya? Melahirkan figur-figur pemimpin yang ideal buat Gen Z hari ini nih. Karena berdasarkan data juga, contoh banyak yang meninggalkan pekerjaan itu paling atas juga menjelaskan karena dia nggak cocok nih sama bosnya. Banyak yang akhirnya anak muda karena merasa saya nggak cocok, akhirnya 3 bulan bahkan hanya beberapa bulan generasi muda itu bisa pindah ke pekerjaan yang lain gara-gara masalah ketidaktenangan batin tadi. Dan itu ya berasa sampai hari ini. Cuma Rian ingin tekankan bahwa dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang peka secara humanis dan punya empati tinggi. Yang kita butuhkan di masa depan ini adalah transgenerational empati. Karena risetnya atau bahkan beberapa data dari katanya Yuval Noah Harari, dia nulis Homo sapiens dan lain-lain, memprediksi bahwa di abad sekarang ini kita akan mengalami krisis empati. Artinya kalau pemimpin dalam satu perusahaan, dalam lingkup pekerjaan itu punya sedikit keterbukaan tentang itu, saya rasa permasalahan ini bisa diselesaikan secara pelan-pelan. Artinya masalah sumber daya manusia dalam lingkup pekerjaan ini harus diregulasi lagi tadi, seperti apa sih idealnya, dan itu benar-benar sampai ke beberapa wilayah, bukan hanya daerah-daerah seperti Jakarta atau kota-kota besar. Dan yang paling penting menanggapi tadi 10 juta Gen Z menganggur, Rian ingin sedikit mengomentari bahwa memang permasalahannya ada di mismatch nih antara aspirasi kerja kita dengan realita di lapangan. Contoh misalnya hari ini dalam sektor pendidikan aja kita masih bingung nih bagaimana sebenarnya pendidikan kita diarahin. Kita generalis kah atau spesialis gitu misalnya. Sampai akhirnya ngebuat kita mencoba untuk belajar apapun kemudian gak sesuai nih dengan pekerjaan kita yang ada di masa depan. Artinya Rian ingin menjadikan concern bahwa sistem pendidikan kita juga harus tegas dan berintegrasi lah dengan sistem ketenaga kerjaan, karena implikasinya ya seperti ini. 80% kata Pak Nadiem mahasiswa itu akhirnya bekerja tidak sesuai dengan jurusannya ya, karena memang dari sistem pendidikan kemudian bagaimana penyerapan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja itu nggak match. Kemudian alih-alih ya Gen Z lagi yang disalahkan. Kita kembali ke kalian. Tadi menarik kita bicara mengenai transgenerational empathy ya. Berarti secara struktur yang bisa kita lakukan itu adalah memperbanyak pimpinan muda di institusi pekerjaan. Salah satunya itu. Sudah mengulang sudah mulai menunjukkan tren-tren demikian bahwa perusahaan, kementerian mungkin atau mungkin BUMN berani gitu pasang manajernya milenial yang mengurusi Gen Z gitu, bukan Gen Alpha yang ngurusin Gen Z gitu. Sudah mulai muncul tren tersebut. Ya. Saya rasa sudah mulai muncul ya, salah satunya yang Rian sempat baca beberapa di Kementerian BUMN juga, ya mungkin nggak tahu di kementeriannya Bang, tapi kita memang benar-benar harus mempercayakan posisi itu di level manapun, bahwa pemimpin muda hari ini sudah waktunya gitu, bahwa memang dari dulu yang menggerakkan Indonesia hari ini kan kalau katanya Pram ya sejarah Indonesia itu sejarah angkatan muda ya. Jadi mari kita mengulang lagi itu bahwa posisi-posisi itu harus diisi oleh anak muda. Dan memang kepercayaan lagi-lagi menjadi kunci. Trust itu segalanya lah bagi kita. Kalau perhatian itu benar-benar diberikan tanpa embel-embel apapun, saya rasa anak muda akan kembali produktif dan tentu kita bisa melihat Indonesia emas nantinya. Cuma kalau lagi-lagi cuma cara melihatnya aja lewat pendekatan pasar, kemudian nggak secara serius memahami permasalahan kita, ya tinggal tunggu waktu aja, bomnya ini meledak lah bahasanya Rian kayak gitu. Karena kita nggak hanya melihat tren di sosial media aja yang lagi viral, tapi kita benar-benar
bertanya langsung, ngelihat permasalahan mereka, karena aku bangun komunitas Bang, namanya Distrik Berisik, Ya, betul. dan kita punya community di hampir setiap provinsi namanya DPD. DPD. Dewan Perwakilan Distrik. Jadi si DPD inilah yang akhirnya ngumpulin banyak masalah, dan yang paling banyak mengemuka itu adalah ada info loker gak gitu kira-kira, Paling artinya masif itu ya. iya, masalahnya ya benar-benar berkaitan dengan kecemasan mendalam mereka tentang saya ini mau jadi apa ke depan dengan situasi yang mungkin harus kita pikirkan bareng-bareng hari ini. Dan bagaimana entrepreneurial menjadi sebuah solusi bagi golongan tersebut? Saya rasa itu bisa jadi solusi, tapi angkanya hari ini kan kita bisa lihat masih 2%, 3% gitu angka pengusaha di Indonesia. Yang bisa didorong adalah platform digital hari ini tuh udah terbuka lebar lah. Bagaimana akhirnya memaksa teman-teman untuk punya keterbukaan. Punya keterbukaan memandang bahwa kita nggak boleh nih fokus di satu kemampuan aja. Oke. Ayo kita divergen, ayo kita terbuka dengan skill-skill yang hari ini ada, sehingga anak muda di daerah, lintas wilayah, lintas kota itu bisa saling terhubung nanti dan saling bisa kolaborasi. Itu yang paling penting. Karena Rian menyorot hari ini ya anak muda memang punya kecenderungan ingin punya usaha gitu, tapi kadang dia agak sedikit gak percaya diri. Oke, nggak percaya diri. Karena tantangannya hari ini kan kita terkoneksi gitu di sosial media dan membuat kita merasa inferior kalau teman kita udah jadi Lebih sesuatu sukses ya. di umur yang mungkin masih muda, sehingga kita merasa Ya. gua gini aja deh, akhirnya ujungnya jadi FODA, fear of doing anything, Oke. yang awalnya dari FOMO. Ya, fear of doing anything. Pak Wamen, artinya semangat kewirausahaan ini cukup tinggi di kalangan anak-anak muda Ya. gitu ya. Tetapi sebenarnya kayaknya kita masih menarik untuk kita melihat iklim bisnis. Mau nanya update Sritex kalau gitu Pak Wamen. Pak Wamen dengan beserta 4 kementeriannya dikerahkan oleh Pak Prabowo, Bapak Presiden untuk mengurus hal ini. Perkembangannya sampai mana sih Pak sebenarnya? Sampai detik ini kemarin waktu saya panggil manajemen Sritek ke kantor saya tanya ulang lagi soal situasi Sritek. Ya. Dia menyampaikan bahwa pesan pemerintah terkait PHK, mereka pastikan tidak ada PHK. Artinya ada semacam pengulangan sikap ketika saya datang ke Sritek. Ya. Kemudian saya panggil, dia bilang tidak ada PHK. Dia bicara tentang kendala-kendala yang mereka hadapi ya, kendala-kendala soal kan selama ini ada narasi seakan-akan Sritek itu bangkrut. Betul. Tuh, kemudian Sritek itu minta di bailout dan Ya, sebagainya. betul. Sempat Nah, ramai mereka klarifikasi, kami tidak minta itu. Oke. Kami hanya minta terkait ekspor impor kami terkait bahan baku jangan di hold gitu, jangan diganggu, karena kami bagaimana berkompetisi di pasar kalau seandainya kami diganggu gitu. Nah, kita tanya siapa yang mengganggu? Ya ini Pak, coba mengganggunya gimana? Ya akhirnya karena semangat Retreat Magelang semua sangat gampang mengkomunikasikan. Saya tanya ke Menq gitu. Oh ini. Oh nanti sudah kita ini, apalagi disampaikan juga Menko Erlangga ya. Iya. Sritek harus berjalan secara operasional gitu loh, udah jalan. Jadi saya pastikan lagi saat itu ketika saya panggil manajemen Sritek, Pak Iwannya, presiden komisarisnya, saya pastikan jangan hari ini aja dengan kalian datang ke sini, saya harus datang juga ke Sritek lagi. Kemudian saya pastikan waktu hari Jumat ke Sritek. Dan saya tanya juga ke kawan-kawan buruhnya, tidak ada yang di PHK. Tapi memang ada semacam dirumahkan. Dirumahkan 2.500. Kendalanya apa? Karena memang tidak ada bahan baku buat produksi. Nah, saya tanya lah, kemudian apa bedanya dengan PHK? Beda Pak. Kalau di PHK kami hanya udah keluar, tidak ada hubungan kerja lagi. Nah, dirumahkan itu hanya dirumahkan karena tidak ada produksi perusahaan. Perihal bayarannya Pak? Kewajiban perusahaan saya tanya juga, tetap nggak berubah katanya. Kewajiban mereka tetap membayar. Jadi secara ada penyesuaian Pak? Pastilah, pasti ada penyesuaian lah, nggak mungkin tidak. Iya pasti ada lah. Karena memang semangat buruh di Sritek dengan semangat manajemennya bagus sekali ya.
mereka coba menanamkan saling memiliki. Oke. Itu sense of belongingnya itu tinggi sekali di Budaya baik Sritek, budayanya itu bagus banget. Dan itu memang menjadi narasinya Pak Prabowo terkait apa? Pengusaha yang patriotik. Oke. Gitu. Dan itu juga saya melihatnya selain pengusaha yang patriotik, buruh yang patriotik juga ada. Jadi ketika perusahaannya sedikit goyang, itu terasa di buruhnya. Buruhnya juga bisa memahami, gitu. Ya, ya. Aduh, perusahaan kami lagi begini. Ya. Tidak memaksa perusahaan itu harus seperti apa. Ya. Jadi ya ada semacam Hubungan rasa baik ya. saling hubungan baik. Ya. Dan itu yang kita suka. Dan semoga aja nih kita akan lagi menunggu keputusan kurator ya, karena ini kan sekarang sudah di kurator, persoalan ini bukan lagi di manajemen Sritek. Oke. Soal kasus Sritek, karena jangan sampai ya kurator ini mengambil sebuah keputusan yang malah itu membahayakan para pekerja PHK. Iya. Pemerintah posisinya bukan menyelamatkan pengusahanya ya, tapi buruhnya nah, ya. kita buruhnya, karena domain saya adalah bicara tentang ketenaga kerjaan, karena di situ kan ada ketenaga kerjaan, Ya. gitu. Jadi domain saya itu coba bagaimana meyakinkan tenaga kerja di sana, buruh-buruh di sana, kawan-kawan buruh tidak ter-PHK. Artinya pemerintah komitmen menyelamatkan Sritek, Pak Wamen, Bukan juga Sritek ya, tapi tapi buruhnya. banyak Sritek-Sritek yang lain harus kita selamatkan. Oke. Kami tidak mau partial persoalan Sritek, Ya, ya. gitu loh. Itu tidak adil sekali. Tugas kita kan negara ini harus hadir, Buat semua. itu buat semua. Kalau hanya buat Sritek tidak bagus. Ya. Itu karena saya yakin sekali dampak impor yang terlalu terbuka luas yang akhirnya merusak daya saing. Itu tidak fair. Pemerintah harus membuat regulasi. Iya. Belum lagi ya maaf, banyak oknum-oknum Oke. yang bermain dalam tekstil ilegal dan sebagainya. impor ya Itu kita yang bicara. makin hancur kita. Artinya- Dan semangat ini ya, semangat Rit Magelang itu, Kapolrinya keren, Iya. Jaksa Agungnya keren, hampir semua penegak hukumnya keren, dan semua lembaga yang terkait ini, kementerian khususnya keren-keren semua. Solid ya. Solid sekali dan kita bangga. Tadi saya coba menyambung Rian tadi soal generasi muda. Gimana, Pak Wamen? Gini, generasi muda ini kan hari ini menjadi tumpuan kita ya setelah 1908 dan atas ada era sekarang ini, ya mereka tumpuan kita hari ini. Oke. Kita akan titipkan generasi bangsa ini ke mereka. Ya. Gitu. Soal untuk memajukan bangsa ini ya kasihlah ke anak muda. Ya. Itu bukan kekasih orang tua. Orang tua kan bicara tentang romantisme. Oke. Anak muda bicara tentang optimisme. Masa depan. Gitu loh. Apalagi ada falsafah bilang bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkannya generasi mudanya. Kalau untuk memajukan sebuah bangsa untuk maju, kasihnya juga generasi mudanya. Betul. Makanya kita percaya kawan-kawan anak muda. Gitu. Karena Pak Wamen seperti yang kita tahu juga tadi Karian menyampaikan bagaimana semangat entrepreneurial kewirausahaan dari kalangan generasi muda ini sangat masif. Iya. Makalah kita tagih komitmen pemerintah untuk mengurus yang besar sekalipun toh. Iya dong. Dan juga ini kan berkaitan dengan pekerjaan buruh karena iklim investasi kan salah satunya berkaitan dengan gaji buruh. Nah itu juga, nah makanya kan saya bilang sikap kawan-kawan yang anak-anak Gen Z ini sangat revolusioner kan, cepat sekali mereka buat. Iya. Nah di sisi lain kita nih yang generasi tua ini kan gamang, Gampang. gitu, sangat gampang, jujur aja gamang. Nah makanya tadi disampaikan jangan sampai kami terlewati, kami alpa. Loh mereka hari ini pemegang sejarah, mereka nih hari ini pemegang mandat sejarah, Jumlah terbesar. jumlah terbesar gitu loh. Ya manfaatkan momentum ini. Nah, kita generasi-generasi tua ya sudah bukan mengalah, sudah kasih ke mereka. Percayakan. Gitu estafet ini. Apalagi ya semoga watak-watak orang tua kita ini tidak lagi watak menganggap bahwa mereka seperti anak kecil-kecil aja gitu loh. Ya menganggap bahwa mereka generasi yang revolusioner. Ya. Bukan generasi yang seperti apa. Dan posisi kita melihat kawan-kawan generasi Gen Z ini ya generasi revolusioner di era industri digital. Industri digital. Karena berbicara mengenai komitmen ini, Karian kita baru saja menyampaikan Pak Wamen dalam kabinet ini menyampaikan adanya reformulasi mengenai UMP, UMR gitu dan lain sebagainya. Karena berkaitan juga dengan keinginan Gen Z mencari pekerjaan yang memiliki pemasukan pasti. Betul. Apakah tren-tren kita kan kita tanya anak-anak zaman sekarang udah gede mau jadi apa, YouTuber non formal. Ya benar. Kita bicara mengenai mau menjadi konten kreator sektor non formal juga dan lain sebagainya. Apakah sebenarnya
Gen Z ini sudah tidak concern soal memiliki pekerjaan pasti, tidak takut gelombang PHK, dan hanya yang penting memiliki pemasukan saja. Yang kita bicara ini dalam konteks untuk pemerintah mengakomodir formula khusus untuk pekerja sektor non formal ya Karian. Ya. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya pertama gelombang besar itu memang nggak bisa dibendung ya, tapi bisa dibendung perlahan-lahan dengan mungkin kita membangun parit atau sesuatu gitu. Iya. Artinya Rian di sini sangat ingin menitipkan pesan juga kalau Bang Wamen nitip pesan ke kita, Rian justru ingin menitipkan pesan juga bahwa Silakan. ini harus benar-benar dikerjain bareng-bareng lah kalau bahasa Rian, Betul, karena kolaborasi kunci, kata kunci kerja kolaborasi. generasi itu kan estafet ya Bang Ya, ya. betul. Generasi ke depan harus diberikan warisan yang pantas, bukan yang tidak becus malah. Kita bisa melihat sampai 60% hari ini ketertarikan anak muda yang terserap di sektor informal, artinya besar sekali di sana, dan tidak punya perlindungan seperti jaminan kesehatan, sosial, dan mereka dalam artian gigs ekonomi tadi ya tidak reguler, artinya kapan saja mereka bisa hilang tanpa arah gitu. Dan bagaimana akhirnya bisa melawan gelombang ini, saya bisa sarankan bagaimana akhirnya kita benar-benar mungkin seperti pesan-pesannya Bung Hatta lah, tentang bagaimana dia selalu fokus tentang ekonomi kerakyatan, fokus di kolektivisme. Itu Itulah masa filosofi depan yang menarik itu. ekonomi bangsa bagi Rian di masa depan yang harus juga dipegang sebagai anak muda, bahwa tradisi kita tentang gotong royong, tolong menolong itu harus benar-benar dikuatkan. Dengan cara apa ya? Basisnya bagi Rian komunitas. Jadi Rian membayangkan di ke depan bagaimana sharing ekonomi ini benar-benar dihayati bareng-bareng, dan itu bisa jadi penguatan dasar kita ketika ada anak muda yang akhirnya mohon maaf belum dapat pekerjaan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Dan tanggung jawab bersama di sini lagi-lagi bahwa generasi muda ke depan adalah harapan Indonesia ke depan, maka dari itu kita harus menyiapkan sesuatu yang pantas juga. Tapi yang ingin Rian kabarkan bahwa kita bisa sedikit bergembira karena ada optimisme yang sebenarnya bisa kita rasakan hari ini. Generasi muda hari ini sudah kembali ke akar. Kembali ke akar dalam artian dia sudah lagi kembali berbicara tentang ideologi, dia lagi kembali tadi patriotik, dia Value, lagi kembali untuk mencari geliat akarnya, bagaimana kejayaan Nusantara dulu zaman pra kemerdekaan. Jadi Rian bisa melihat kolaborasi ke depan ini bukan hanya terhadap orang lain tapi juga ke alam, bayangkan loh Indonesia itu bio kekayaannya tuh luar biasa, bahkan tumbuh 10% tanaman di dunia itu ada di Indonesia. Artinya kekayaan alam kita itulah yang harus dimanfaatkan lewat mega biodiversitas ini. Jadi justru kita bisa melihat nanti yang mungkin akan menjadi kenyataan gitu, Nusantara forever, bukan hanya Wakanda forever, tapi dari hulu ke hilir kita sudah bisa mengolah bahan-bahan kita yang begitu kaya, bukan hanya nitip ke pabrik orang lain kemudian masuk ke kita, tapi dari Indonesia lah saya berharap bahwa kita bisa. Toh hari ini buktinya Apple juga masuk ke kita dengan investasi tentang menciptakan akademi. Artinya ini langkah bagus karena ya nggak hanya sekedar kita akan jadi konsumen, tapi benar-benar kita bisa memproduksi barang itu sehingga bisa jadi manfaat yang bisa dirasakan oleh semua manusia. Saya rasa trennya kalau dijemput dengan baik, Indonesia bisa jadi generasi yang superpower baru lagi dengan tenaga kerjanya yang siap, tenaga kerjanya yang mirip-mirip seperti zaman dulu lah. Kayak kita bisa lihat bagaimana misalnya sesusah-susahnya pada saat kita dijajah, tapi bagaimana rakyat kita tuh masih merasa saling bersama, merasa saling membutuhkan. Saya rasa kita perlu kolektivisme itu, kita perlu gotong royong di sana juga untuk sama-sama membereskan ini. Artinya wawasannya sangat luas, potensinya sangat luas, hanya saja bagaimana memadukannya ini ya. Tapi berkaitan juga dengan ketenaga kerjaan nih Karian, banyak sektor yang bisa dikapitalisasi. Cuman ruangan abu-abunya kan adalah apakah Anda pekerja formal atau Anda pekerja informal. Kantoran dan menerima benefit seperti jam sostek atau tidak menerima karena pemasukan Anda tidak rutin. Artinya bahwa Gen Z dengan potensi semuanya ini ingin ada status khusus bagi mereka yang bekerja di sektor yang kita katakan sekarang non formal. Betul. Pak Wamen, bagaimana komitmen tersebut bisa direalisasikan? Ya pasti tadi jawabannya itu kita harus kolaborasi. Yang pasti negara harus ada hadir. Itu tidak bisa tidak. Jawabannya itu. Makanya tadi di awal saya sampaikan
manfaatkan momentum ini, gitu loh. Ini kan ruang yang sangat terbuka ya. Kesempatan itu terbuka luas tanpa ada batas-batas. Nah, tinggal memang kolaborasi. Lantas kita kebutuhannya misalnya ada soal regulasi, ayo sama-sama kita bahas, kita rumuskan yang pantas apa gitu loh. Jangan sampai kita lalai kemudian kita acu tak acu gitu loh. Karena memang tantangan ke depannya berat sekali. Apalagi disampaikan kita diskusi kemarin dengan beberapa kawan-kawan. Ini tahun krusial nih, 2025-2026 nih. Kita gagal, kita tidak mampu menyelesaikannya. Jangan bicara tentang 2045. Kejauhan. Hancur kita. Makanya kita harus tadi disampaikan ya, generasi yang hari ini kan udah karakternya sangat revolusioner ya. Patriotisme sudah terbuka dengan mau membaca, mau mengetahui dan sebagainya. Karena gini, anak muda yang peduli terhadap sejarah bangsanya, ya mereka lah yang akan memimpin bangsa ini. Artinya jangan sampai buta sejarah. Gitu loh. Orang-orang yang memegang teguh terhadap proses sejarahnya, mereka yang akan menentukan masa depan bangsanya. Dan itu ada di mana? Di anak muda. Itu tadi saya sampaikan, ya kita orang tua bicara tentang romantisme. Wah, dulu saya keren, saya pernah ini. Kayak saya bicara tentang 98, saya hanya bisa 98 doang sejarah saya dulu. Tapi mereka bicara tentang masa depan. Mereka bicara tentang optimisme, bukan romantisme lagi. Gitulah. Nah, itu yang harus kita support, kita dukung. Kalau generasi kita kan ada warisan-warisan politik yang membelenggu kita, makanya kita bikin pemberontakan 98. Di mereka tidak. Kita kasih ruang sebesar-besarnya. Ini, apalagi Pak Prabowo tuh udah menyampaikan kita titipkan bangsa ini ke generasi muda. Generasi muda kan mereka. Gitu loh. Ya sudah, biarkan mereka berkreasi dengan gagasan-gagasannya, dengan gerakan revolusionernya, mereka yang mampu beradaptasi dengan industri digital hari ini. Sudah, kasih kebebasan, tinggal mereka minta regulasi, kita buat regulasinya. Artinya kan negara kan hadir ya. Iya. Pak Wamen, kita kan tahu ya ada beberapa program ya di kementerian ya. Salah satunya itu mengenai job fair. Masih jalan Pak Wamen? Job fair masih jalan, kita masih jalan. Kemudian, tapi kan tetap apakah job fair ini memiliki output yang signifikan atau tidak? Harus ada evaluasi dong. Gitu loh. Kita tidak mau job fair cuma untuk ngabisin anggaran tanpa melihat outputnya. Gitu loh. Kita kan juga harus jangan sampai ada pemborosan lah. Kacau juga kalau seandainya terus bangsa ini. Pak Prabowo kan berkali-kali tuh konsisten dia bilang APBN itu bocor 30-40%. Ya kayak begini-gini, bikin job fair atau apa. Nah, semoga nanti hal-hal yang kayak begini bisa ada benar-benar nyata, ada outputnya. Jangan cuma job fair. Tadi kan sampai coba lihat kesempatan kerja di mana sih, gitu loh. Nah, ini nanti dengan era digital hari ini kan semua bisa terintegrasi, mudah dilihat di mana kawan-kawan punya kompetensi, di mana bisa terinfokan. Karena banyak sekali di Kementerian Tenaga Kerja itu, ya menurut saya ketika saya di dalam tidak terinfokan. Banyak sekali tuh program-program di sana terkait sosialisasi ya. BPJS, lantas jaminan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Lantas peluang kawan-kawan, misalnya kawan-kawan Gen Z ini mau magang di banyak beberapa negara itu butuh kawan-kawan yang ingin magang. Itu kan enak kalau ada mereka magang di sana, kita kasih ruang buat mereka pulang bisa menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha kan luar biasa kan gitu loh. Dan kita mau itu bisa terlaksana ya, apalagi program Pak Prabowo terkait narasi untuk menuju 2045 itu. Kita harus bisa mengawal. Memang yang tadi kita butuh kawan-kawan generasi Z yang punya jiwa patriotik ya. Itu kuncinya di situ. Tadi udah disampaikan Rian tuh bagus sekali. Kita harus support, jangan omon-omon lah. Gitu. Konkretnya habis ini langsung nih Presiden Gen Z ini langsung dengan Wamenakar udah bertukar-tukar info. Senang saya diskusi. Iya. Gitu. Menarik juga nanti kalian bagaimana job fair ini, mungkin ada kriteria khusus seperti Gen Z ini Pak Wamen, bagaimana penyerapan Gen Z. Rian ini harus kita jadikan duta. Gen Z untuk duta kerja. Konkret nih pertemuan 45 menit ini. Ya, ini penting. Artinya ini. Betul. Ini bentuk nyata negara memberi ruang ke mereka. Bukan sebagai boneka aja.
gitu loh. Kalau dulu kan ada ini jadiin boneka buat duta-duta, enggak. Kalau ini benar. Konkret. Kalian jadi duta. Kalian sampaikan pesan-pesan apa yang bisa kita lakukan. Artinya Gitu. jadi penjembatan antara eksekutif Iya, dengan masyarakat harus langsung menjadi ya. jembatan komunikasi. Gitu. Kan mereka Rian yang paham soal itu. Ya biarkan mereka mengkomunikasikan. Saya ini masih belepetan soal ngomong itu kan. Apa nih Wamen ini ngomongnya gitu loh. Tapi bertemu nih antara pelaku dengan eksekutor Nah, kan. ini yang bagus kan? Konkret. Gitu, konkret. Jadi ya kita berharap Rian ini bisa jadi duta di ketenaga kerjaan terkait misalnya masalah ketenaga kerjaan di Gen Gen Z. Z, gitu. menarik. Oke, kita sampai kepada penghujung. Karian bicara mengenai profil daripada tenaga kerja Gen Z, mereka yang memiliki minat untuk bekerja di sektor informal, mereka yang juga ingin ada status supaya mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka, dan juga bagaimana perubahan daripada budaya industri pekerjaan di dalam negeri untuk menyongsong goal besar kita. Apa yang mau disampaikan kepada Pak Wamen dalam kesempatan ini nih? Ya, sebenarnya bukan hanya Pak Wamen, tapi ini kan saling berkaitan ya, Betul. banyak Iya, saling antar berintegrasi, lembaga ya. pemerintah daerah dan lain-lain, dan benar-benar jangan hanya melihat kita lewat pendekatan pasar, dekatilah mereka, nongkronglah dengan mereka dan coba cari permasalahan yang cemas dari dalam mereka. Artinya Rian ingin bilang bahwa masih kebanyakan pemangku kepentingan kita FOMO lah dalam menentukan keputusan. Itu Rian juga rasakan betul kayak Jepang lagi semangat-semangatnya bikin ini, terus kita adaptasiin lah jadi metaverse lah, jadi apalah, tapi secara substansi kita belum selesai di situ. Artinya kita harus punya blueprint sendiri bagaimana akhirnya memahami secara emosional juga tapi secara mendalam apa sih yang diinginkan generasi muda ke depan ini. Rian berkali-kali ketika ketemu dengan generasi muda sangat merasa bahwa wah, ini kita punya kekayaan besar tapi jangan sampai kita tua sebelum kaya gitu. Tua sebelum kaya. Hari ini Asia Tenggara jadi center gitu di masa depan ya, mungkin Afrika juga karena negara-negara seperti Amerika, Jepang atau bahkan Korea dia kan udah menua semua tuh, dia udah di usia senja. Artinya tenaga kerja kita lagi siap-siapnya untuk take off, lagi muda-mudanya. Tapi Nggak tersalurkan. bayangkan gitu, jika pohon yang akarnya ini tidak dirawat dengan tanah yang kering, bagaimana dia bisa menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan atau bisa dirasakan dengan baik dengan semua orang. Artinya peran pemerintah, peran komunitas, peran bukan hanya saya pikir pemerintah, tapi kita harus sama-sama nyiram benih itu, kemudian menguatkan akar itu bareng-bareng, karena kekuatan kita lagi-lagi sebenarnya udah ada kok di sini, bukan tentang bicara AI atau di masa depan aja, tapi warisan leluhur, apa yang ditinggalkan di kita itu sampai sekarang bisa dimanfaatkan sebagai power Indonesia baru ke depannya, yang itu akan didrive oleh generasi muda itu sendiri. Dan kita butuh banget kolaborasinya, Ya. Bang, dan saling mendengarkan satu sama lain, Ya. kritikan dan masukan saya rasa itu perlu, karena pemerintah hari ini harus banyak diuji, bukan dipuji. Oke. Iya, benar, itu betul. Itu kata kunci yang tepat. Mempercayakan apa yang bisa dikapitalisasi negara kepada generasi muda. Bagaimana komitmennya Pak Wamen? Gini, tinggal menjawab soal stigma masyarakat terkait Gen Z. Oke. Kan ada stigma soal bahwa Gen Z ini generasi manja, generasi ya, lemah ya. gitu. Iya. Tinggal kawan-kawan menjawab itu aja. Menjawab. Karena ini bahaya sekali stigma ini. Saya tidak mau stigma ini memang sengaja diciptakan untuk mereka diorkestrasikan. Oh, mereka ini adalah generasi yang lemah, generasi yang gampang runtuh, mageran lah istilahnya. Betul, mageran gitu. Dan ini kawan-kawan tinggal menjawab tantangan ini. Saya tidak mau, karena ini anak muda. Ya. Ini menurut saya stigma yang paling kurang ajar lah ya. Menurut saya ini tidak baik. Tidak menghormati Oh, ya. tidak menghormati. Apakah ini memang sengaja dilempar secara sistematik untuk melemahkan? Karena gini, untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan generasi mudanya. Tadi yang saya sampaikan. Ya. Jangan-jangan stigma ini memang sengaja diciptakan oleh negara yang tidak ingin bangsa ini maju. Karena kita sudah punya komitmen, punya tekad bicara tentang 2045 loncatannya. Indonesia emas itu. Nah, dibarengi dengan stigma yang menganggap bahwa mereka generasi lemah, Gen Z ini. Mager ya, Generasi mageran. generasi mageran lah gitu. Iya. Dan itu kan harus dijawab oleh kawan-kawan Gen Z. Ini peluang besar, kesempatan besar. Kita bisa saling kolaborasi karena
beban ini kan bukan di Kementerian Tenaga Kerja aja, semua kementerian. Ya, gitu loh. lintas stakeholders. Jadi ya sudah, kita semangatnya sama, kemudian mimpinya sama, semangatnya sama. Ya sudah, yuk kita bicara tentang goal ke depan nih 2045. Gitu. Udah semangat revolusioner ini jadikan semangat yang sangat patriotik untuk Indonesia ke depan lebih maju. Baik, komitmen konkret, masukan yang juga komprehensif, Pak Wamen. Terima Siap, kasih atas terima kasih. waktunya, Karian. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa Sobat Muda Medcom, kita tadi melihat bagaimana kita tidak hanya bisa menyalahkan generasi ataupun mungkin hanya menyalahkan pemerintah, tetapi dibutuhkan waktu untuk mereka berdiskusi bersama, membicarakan arah pembangunan masa depan untuk mencapai Indonesia emas, bukan Indonesia emas. Atau mungkin di Indonesia hari-hari ini cemas, Indonesia malas. Indonesia cemas dan malas tuh, oke. Jadi bukan untuk mencapai Indonesia cemas dan malas, tapi Indonesia emas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.